Tekanan ekonomi yang berat dan kesulitan finansial telah menjadi tantangan bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Namun ada satu fenomena konsumtif yang mengejutkan. Meskipun masyarakat merasakan kesulitan finansial, barang-barang mewah seperti iPhone seri terbaru, tiket konser yang mahal, dan koleksi boneka Labubu terus habis terjual. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa kita tertarik pada barang-barang mewah dibandingkan dengan kebutuhan pokok yang harus kita penuhi seperti makanan dan tempat tinggal? Dalam kondisi ekonomi saat ini, kesenjangan sosial semakin melebar dan kelas ekonomi bawah semakin terdesak. Di sisi lain, kelompok ekonomi atas justru tetap menghabiskan uangnya untuk barang-barang mewah. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan karena itu perlu mendapat perhatian bersama. Kelompok ekonomi bawah seringkali tidak mampu membeli barang atau jasa yang sesuai dengan harapan hidup layak. Mereka cenderung membatasi pengeluarannya dan memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makan, minum, susu anak, dan perlengkapan yang penting. Di sisi lain, kelompok ekonomi atas mungkin tergoda untuk menghabiskan penghasilannya untuk barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Kesenjangan sosial bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan diri, kehidupan keluarga, dan kesehatan mental. Kelompok ekonomi bawah sering mengalami tekanan psikologis akibat kesulitan finansial dan rasa tidak mampu memenuhi kebutuhan. Padahal hal-hal tersebut adalah hak setiap manusia. Untuk mengatasi kesenjangan sosial ini perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun industri. Masyarakat perlu lebih memperhatikan sesama dengan cara saling membantu dan menjaga keadilan. Industri perlu berupaya menciptakan produk yang terjangkau dan berkualitas untuk kelompok ekonomi bawah. Sedangkan pemerintah dapat memberikan kebijakan dan program-program yang mensejahterakan dan memperluas kesempatan kerja sehingga masyarakat dari kelompok ekonomi bawah dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Kesenjangan sosial adalah masalah yang serius. Namun jika kita semua bersatu memberikan dukungan dan bantuan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Kita perlu memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang atau pendapatan mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan tumbuh bersama-sama sebagai bangsa. Lipstick effect adalah fenomena di mana konsumen membeli produk kosmetik atau barang mewah dengan harga terjangkau saat kondisi ekonomi sedang sulit. Mereka melakukan pembelian ini sebagai bentuk terapi bagi psikologis mereka yang tertekan atau hanya untuk sekedar merasa lebih baik di tengah kondisi yang sulit. Namun, munculnya fenomena lipstick effect telah berkembang menjadi perilaku konsumtif yang lebih luas yang disebut dengan doom spending. Doom spending merupakan istilah yang mengacu pada tindakan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalihkan stres dengan berbelanja, meskipun barang yang dibeli tidak termasuk kebutuhan mendesak. Ini merupakan perilaku yang berbahaya karena orang mungkin memiliki kemampuan finansial yang terbatas, namun memaksakan diri membeli barang-barang mewah sebagai simbol status dan kebutuhan sekunder. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dan bahkan berdampak pada situasi keuangan pribadi dalam jangka waktu panjang. Penting bagi kita untuk menyadari efek lipstick dan doom spending ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perilaku konsumtif yang berlebihan. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menghindari perilaku konsumtif seperti ini adalah berpikir lebih dulu sebelum membeli. Sebelum membeli sebuah produk, pikirkan terlebih dahulu apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Menetapkan batasan pengeluaran. Tentukan batasan pengeluaran yang realistis dan tidak melebihi kemampuan keuangan Anda. Jangan memaksakan diri untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Menghindari godaan.
Hindari melihat-lihat katalog barang atau promosi yang mendorong perilaku konsumtif seperti diskon, besar-besaran, atau penjualan terbatas. Mengembangkan gaya hidup terkontrol dan seimbang. Hindari membuat keputusan impulsif dalam berbelanja dan konsentrasi pada kebutuhan yang terpenting. Dengan mengambil langkah-langkah ini dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, kita dapat menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan dan mempertahankan situasi keuangan yang sehat dan stabil. Menghindari perilaku ini akan membantu kita memulihkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi kondisi sulit, tanpa harus memaksakan diri membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Pengaruh media sosial pada perilaku konsumen telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hal yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO merupakan rasa takut akan ketinggalan tren dan kegiatan yang sedang populer di media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok memperkuat budaya konsumsi dengan menampilkan gaya hidup yang terlihat menarik, menyenangkan, dan mendorong rasa takut ketinggalan. Banyak masyarakat yang tergoda untuk membeli produk terbaru atau berpartisipasi dalam kegiatan populer meskipun kemampuan finansial mereka tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan terjadinya perilaku konsumsi yang berlebihan dan bahkan mengorbankan keuangan mereka. Orang-orang menjadi terlilit dalam hutang karena terus-menerus mencoba untuk mengejar gaya hidup yang tidak realistis. Situasi ini menekankan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kemampuan finansial. Sebelum membeli apapun, kita harus mengevaluasi apakah kita memang benar-benar membutuhkan barang tersebut atau hanya ingin mengikuti tren. Terkadang hal yang kita butuhkan tidak harus selalu yang terbaru dan mahal. Kita juga harus melihat kembali gaya hidup kita dan menilai apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, serta berhenti membandingkan dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial. Lebih baik kita fokus pada kebutuhan kita sendiri dan menjalani hidup sesuai kemampuan finansial kita. Kesadaran akan pengaruh media sosial dan FOMO sangat penting untuk membantu kita menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan dan mempertahankan situasi keuangan yang stabil dan sehat. Oleh karena itu, kita perlu memahami perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh media sosial dan belajar untuk mengatur keuangan yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pinjaman online atau pinjol dan pay later semakin populer dan telah menjawab kebutuhan masyarakat untuk dapat membeli produk tanpa harus membayar dengan uang tunai secara langsung. Meskipun dapat memberikan kemudahan, sayangnya layanan ini juga dapat menimbulkan risiko utang yang berlebihan, terutama ketika pembelian dilakukan dorongan emosi. Pada kenyataannya, konsumen sering tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu karena dorongan pengelolaan emosi mereka. Kita seringkali mengambil keputusan untuk membeli sesuatu secara impulsif, terutama ketika kita terpancing oleh promosi atau harga diskon yang menggoda di situs trading online. Kelebihan kemudahan dalam pengambilan pinjaman atau pay later dapat menjadikan kerugian apabila hutang menjadi terlalu banyak dan bayaran pengembalian hutang menumpuk. Hutang yang terakumulasi akan membebani hidup dan dapat menimbulkan stres serta kecemasan yang signifikan. Untuk menghindari kemungkinan hutang yang berlebihan, kita perlu memperhatikan beberapa tips berikut dalam pengelolaan pinjaman online dan pay letters. Pertimbangkan kebutuhan sebelum memutuskan untuk pinjam uang. Selalu mempertimbangkan apakah pinjaman tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Pola pembelian dengan cerdas. Hindari membeli barang-barang yang tidak diperlukan hanya karena faktor emosional. Jangan tergoda oleh promosi atau harga diskon. Bila ada promosi, pertimbangkan kembali untuk membelinya. Buat perencanaan keuangan yang matang. Pertimbangkan semua
pemasukan dan biaya bulanan sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman atau pay later. Dalam pengelolaan keuangan yang bijak, kita perlu berhati-hati dalam memanfaatkan layanan pinjaman online dan pay later, terutama ketika mengambil keputusan berbelanja. Hal ini sangat penting untuk menghindari akumulasi hutang yang berlebihan dan dapat memperburuk keuangan pribadi kita. Kita harus belajar berhemat dan memanfaatkan kemampuan finansial yang kita miliki secara bijak untuk menghindari risiko hutang yang berlebihan. Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang semakin meningkat, konsumsi barang mewah seringkali menjadi bentuk validasi diri dan pencarian identitas bagi sebagian orang. Tekanan sosial untuk menampilkan gaya hidup yang gemerlap dan kemewahan sering membuat orang terjerumus ke dalam pola konsumsi yang berlebihan dengan harapan dapat memenuhi kekosongan dalam pencarian jati diri mereka. Konsumsi barang-barang mewah dan mahal menjadi simbol status sosial yang seringkali dijadikan tolak ukur dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang tidak terkendali, di mana orang menjadi lebih fokus pada memiliki barang-barang yang mahal dan mewah untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dalam banyak kasus, konsumsi berlebihan dipicu oleh kebutuhan akan validasi diri dan pengakuan dari orang lain. Seseorang mungkin merasa perlu membeli barang-barang mewah sebagai cara untuk meningkatkan harga diri mereka atau untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka mampu membeli barang mahal tersebut. Fenomena ini juga diperparah dengan budaya konsumtif yang semakin marak dan mudah diakses melalui media sosial dan platform online. Orang jadi tergoda untuk terus membeli barang-barang baru dan mahal agar tetap terlihat berhasil di mata orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan dan keberhasilan sejati tidak selalu berkaitan dengan memiliki barang-barang mewah. Sebagai manusia, kita harus belajar untuk melihat nilai diri kita atas dasar kualitas hubungan dan kontribusi positif yang kita berikan kepada lingkungan sekitar, bukan hanya pada kepemilikan barang-barang material. Dengan meningkatkan kesadaran akan sifat konsumtif yang berlebihan dan pentingnya pencarian identitas yang sejati, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Validasi diri sejati datang dari dalam, bukan dari seberapa banyak barang mewah yang kita miliki. Mari kita berusaha untuk mengurangi kebiasaan konsumsi yang berlebihan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi makna dalam kehidupan kita.